Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini, Rabu 9 Juli 2014, diantaranya pemilihan presiden tahun 2014 hari ini digelar. Namun warga yang sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tak terdaftar dalam daftar pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Menjaga kondusivitas pemilihan presiden, Kepolisian Daerah Bangka Belitung mengeluarkan status siaga 1 penciptaan situasi keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pernyataan Wakil Gubernur Bangka Belitung agar proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Air Anyer diusut oleh aparat penegak hukum ternyata tidak hanya sekedar pernyataan semata. Bersama saya Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Pemilihan presiden tahun 2014 hari ini digelar. Rakyat Indonesia yang memiliki hak memilih akan menggunakan hak suaranya memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Namun warga yang sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun jabatan 2014-2019 hari ini digelar. Rakyat Indonesia yang memiliki hak suara dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki. Begitu pula masyarakat Kota Pangkal Pinang. Hari ini warga masyarakat dapat menggunakan hak suaranya memilih calon Wakil Presiden dan Wakil Presiden yang diinginkan. Namun tak semua warga yang telah memiliki hak pilih dapat mencoblos pada pemilihan presiden, seperti Andrian contohnya. Warga Jakarta yang berdomisili sementara di Kelurahan Pelipur Kota Pangkal Pinang ini tidak dapat mencoblos karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Awalnya ia mengaku dapat mencoblos dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk Jakarta yang ia miliki. Namun ternyata hal tersebut tidak dapat dilakukan sebab untuk warga pendatang yang ingin mencoblos di luar daerah asalnya harus terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau DPK yang ditetapkan KPU. Nanya di sini kan, kemarin saya udah ke kelurahan saya, saya ke kelurahan saya suruh ke KPU. Nah KPU tadi saya udah bilang katanya sudah nggak bisa lagi karena kalau mau pakai domisili gitu loh. Tapi kan saya kan nggak ada domisili saya gitu karena saya ngontrak di sini di kontrak. Tapi yang tahu saya kan kalau misalkan di berita cuma KTP aja juga bisa seperti itu. Nah saya coba gitu loh. Sebenarnya agak kecewa juga dengan KPU. Iyalah. Nggak bisa milih akhirnya. Saya kan satu suara kan juga lumayan sekarang. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Pangkal Pinang Agustiar mengatakan, dalam peraturan KPU telah diatur bagi warga pendatang untuk memilih di luar daerah asalnya. Namun warga tersebut harus terlebih dahulu mendaftar sebagai daftar pemilih khusus atau DPK di Komisi Pemilihan Umum tempat ia merantau. Yang saat ini terjadi seperti yang tadi kita juga saksikan bersama di KPU dari masyarakat luar tidak bisa melakukan pendaftaran. Memang KPU sudah menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang untuk saat ini memang tidak bisa diberikan lagi atau KPU memberikan lagi aturan untuk bisa memilih karena memang mereka terbentur dalam peraturan. Agustiar menambahkan pendaftaran menjadi daftar pemilih khusus dibuka oleh KPU saat daftar pemilih tetap diplenokan pada 13 Juni 2014 kemarin dan ditutup pada 31 Juni atau 10 hari sebelum hari pemilihan. Bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPK maka tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Pilpres kali ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Menjaga kondusivitas pemilihan presiden, Kepolisian Daerah Bangka Belitung mengeluarkan status siaga 1 penciptaan situasi keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedikitnya 5 kompi anggota Brimob Bangka Belitung serta sejumlah peralatan pengamanan disiagakan di markas Kepolisian Daerah Bangka Belitung.
Guna menjaga pelaksanaan pemilihan presiden agar berjalan lancar dan damai, dalam beberapa hari terakhir Kepolisian Daerah Bangka Belitung melakukan berbagai operasi penciptaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui penetapan status siaga 1 untuk penciptaan kondisi Kamtipnas di wilayah hukum Provinsi Bangka Belitung. Status siaga 1 telah ditetapkan pada masa tenang pemilu atau 3 hari sebelum hari pencoblosan hingga beberapa hari usai pencoblosan. Polda Bangka Belitung juga telah menyiagakan 253 anggota Brigadir Mobil atau Brimob di Mapolda Babel yang siaga 24 jam mengatasi setiap peristiwa yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kasih Operasi Brimob Babel AKP Suwinto mengatakan untuk memantau situasi dan kondisi di wilayah hukum Polda Bangka Belitung, Posko Brimob menggunakan komunikasi menggunakan jaringan internet sehingga setiap perkembangan situasi dapat diketahui secara bersama-sama. Jadi kita bisa memantau setiap jam ataupun waktu-waktu tertentu saat ada kerawanan ataupun waktu yang sudah ditentukan untuk laporan rutin. Suwito menambahkan pada pemilihan presiden tahun ini Polda Bangka Belitung menyiagakan 1 kompi pasukan anti huru-hara, 1 peleton pasukan anti anarkis, 1 unit tim penjinak bom, 1 unit tim anti teror dan 1 kompi pasukan cadangan. Beberapa pasukan. Pertama kompi PHH, peleton anti anarkis, unit J-Bom, unit One Terror, dan 1 kompi cadangan. Setiap tim dapat digerakkan ke tiap wilayah hukum Polda Bangka Belitung apabila diperlukan untuk mengamankan situasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Pernyataan Wakil Gubernur Bangka Belitung agar proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Air Anyir diusut oleh aparat penegak hukum ternyata tidak hanya sekedar pernyataan semata. Selasa kemarin, Wakil Gubernur mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi guna memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung agar segera memeriksa dan mengusut pembangunan PLTU yang menghabiskan dana sebesar 686 miliar rupiah. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Air Anyir Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung saat ini terus menjadi sorotan. Setelah sejumlah organisasi masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri mengusut pembangunan proyek senilai 686 miliar, kali ini giliran Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani yang mendorong Kejaksaan Tinggi untuk bertindak memeriksa proyek tersebut. Selasa kemarin, Wakil Gubernur sengaja datang ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung guna menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Hidayatullah. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Wakil Gubernur mengaku pemerintah provinsi siap membantu dan mendukung Kejaksaan mengusut dan memeriksa pembangunan PLTU berkapasitas 60 MW tersebut. Laporkan kepada Pak Kajati, Pak Kajati segera proses. Dalam waktu yang tanggal 14 ini akan memanggil Kepala PLN wilayah Bangka Belitung untuk segera diproses sesuai prosedur, sesuai hukum yang berlaku. Sudah dianggap mengecewakan masyarakat Bangka Belitung, di mana PLN ini sudah hampir kurang lebih 7 tahun kurang lebih belum selesai. Pembangunan PLTU Air Anyir berkapasitas 2x30 MW dimulai pada Juli 2008 lalu yang dikerjakan oleh konsorsium PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk dan China Hangai Group Corporation. Dalam kontrak, pembangunan PLTU seharusnya selesai pada tahun 2010 lalu dan sudah memasuki uji coba pemakaian pada tahun 2011. Namun ternyata hingga kini PLTU tersebut tak kunjung beroperasi dan selalu mengalami kerusakan mesin. Diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi pada pembelian mesin pembangkit
sehingga PLTU tidak dapat beroperasi secara sempurna dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat Bangka Belitung dan keuangan negara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Jika Anda pecinta kuliner, pasti kenal dengan makanan khas Pulau Bangka yang satu ini, otak-otak. Terbuat dari bahan ikan tenggiri segar dan tepung terigu pilihan serta paduan sambal pedas terasi khas Pulau Bangka, dijamin akan menambah cita rasa semakin nikmat. Why can't we put energy to sleep at night? Di Hitachi, kami terinspirasi dengan pertanyaan menantang. Itu sebabnya dengan sistem pembangkit listrik dan teknologi informasi kami yang maju, kami ciptakan solusi terintegrasi yang membantu kota-kota di dunia menjawab tingginya kebutuhan energi hari ini dan esok hari. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next. Pak, harus ngecat ulang nih. Harus pakai Dana dong. Dana spesial. Dana Pin, cat kelas atas dengan harga sangat pantas. Dana memang spesial. Dana cantik luar dalam. Dana Pin. Tampil alami itu pilihanku. Alami lebih baik. Seduhan khas alami dari teh kotak. Repot ya? Enggak, kalau pakai Sunscan water dispenser 2 galon. Inovasi mutakhir pertama di dunia, atas reguler, bawah sistem pompa. Mati listrik, masih ada yang di atas. Santai, ada. Untuk masa depan yang lebih baik, setiap insan mendambakan perubahan. Dan perubahan yang baik adalah transformasi. Dengan metode student-centered learning, network kerjasama yang berkembang luas, dan alumni yang bereputasi, Universitas Nasional siap mengantarkan transformasi. Pioneering Transformation. Kadang vitamin C saja tak cukup. Bila perlu, minum Redoxon Double Action. Kombinasi unik vitamin C dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh harian. Redoxon Double Action, bantu jaga sehatmu. Inovasi baru kini isi 15. Be a chef for your home. Oxone. The love of speech, falling simply from my reach. Seal the day. Bintok, temukan teman spesialmu. Kualitas tinggi, desain sungguh menawan, praktis indah, mewah dan menarik. Vicenza, indah dan berkelas, pilihlah Vicenza. Mewah dan sempurna bersama Vicenza, pilihan
Kapolres Bangka dipra-peradilankan oleh salah satu pengelola wisma kawasan bekas lokalisasi Sambunggiri, Kecamatan Merawang, yang ditangkap pihak Polres Bangka beberapa waktu lalu atas dugaan mempekerjakan anak di bawah umur. Persidangan pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat. Kali ini Kapolres Bangka dipra-peradilankan terkait penangkapan terhadap Dimas, salah satu pengelola Wisma Bintang Ayu di kawasan X lokalisasi Sambunggiri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, atas dugaan memperkerjakan anak di bawah umur. Dalam penangkapan tersebut, Dimas bersama dengan keempat wanita yang diduga sebagai pekerja di wisma tersebut, beserta satu orang laki-laki sebagai tamu di wisma tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap keempat wanita tersebut, polisi mengamankan salah satu wanita yang diduga masih di bawah umur. Meski persidangan perdana ini tidak dihadiri oleh pihak kepolisian, namun Majelis Hakim Tunggal tetap membuka persidangan yang hanya dihadiri oleh pihak penggugat bersama kuasa hukumnya Budiana SH. Menurut Humas Pengadilan Negeri Sungai Liat, Nelson Angkat, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan mengenai ketidakhadiran pihak tergugat, dengan alasan karena adanya kegiatan pengamanan pemilu. Termohon dalam hal ini Kapolres Bangka tidak bisa hadir dan ada surat resminya yang menerangkan bahwa penyidik sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka Pilpres. Itu karena termohon tidak hadir, tentunya akan dipanggil lagi dan lagi dan panggilannya itu kan 3 hari kerja. Jadi otomatis karena besok libur, berarti mulai hari Kamis, Jumat, Senin. Jadi kita mundur ke hari Selasa. Sementara itu, Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai meminta maaf atas ketidakhadiran pihaknya dalam persidangan. Personil kita Polres ini memang seluruhnya kita geser ke TPS-TPS dan hari ini mereka sudah ada. Kita mohon ini bisa dimaklumi, kita tidak bisa hadir dalam sidang pra-peradilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang menangani perkara ini menunda persidangan pada Selasa pekan depan dengan menghadirkan pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Provinsi Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana sejarah pertimahan di Bangka Belitung, kita bisa melihatnya di Museum Timah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Museum Timah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menjadi tempat untuk mengupas sejarah awal mula pertambangan timah, ini juga bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah yang bisa kita kunjungi. Di museum ini terdapat peninggalan sejarah berupa prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan simbol yang berisi upaya penaklukan kerajaan Sriwijaya terhadap Jawa. Prasasti Kota Kapur ini juga berisikan persumpahan serta kutukan mati bagi siapa saja yang tidak setia pada kerajaan dan kedaulatan pada masa kerajaan Sriwijaya dulu. Museum Timah juga menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah pertimahan berupa peralatan tambang timah, mulai dari yang tradisional seperti palu, skop, serta peralatan lain pada masa awal pertimahan hingga peralatan modern saat ini.
Bermacam hasil tambang selain biji timah juga ada di museum ini untuk menambah pengetahuan kita tentang barang tambang yang menjadi mineral ikutan dari timah. Gambar-gambar yang menghiasi dinding museum juga seolah bercerita tentang sejarah Pulau Bangka dari awal mulai pertambangan pasir timah pada zaman penjajahan Belanda. Di museum ini juga terdapat contoh hasil dari timah yang sudah dilebur dan menjadi balok timah hingga bermacam bentuk kerajinan yang terbuat dari bahan dasar timah. Museum Timah ini setiap harinya dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, di mana pengunjung dapat melihat-lihat dan mempelajari sejarah yang ada di Bangka Belitung, khususnya tentang sejarah pertimahan mulai dari zaman tradisional hingga modern saat ini. Jika Anda pecinta kuliner, pasti kenal dengan makanan khas Pulau Bangka yang satu ini. Otak-otak namanya. Terbuat dari bahan ikan tenggiri segar dan tepung terigu pilihan, serta paduan pedas sambal terasi khas Pulau Bangka, dijamin akan menambah cita rasa semakin nikmat. Bangka Belitung terkenal dengan bermacam-macam kuliner yang khas. Salah satunya adalah otak-otak. Otak-otak yang terbuat dari bahan ikan tenggiri yang dilapisi daun pisang dengan tepung terigu pilihan dan bumbu racikan rempah ini sangat nikmat disantap bersama-sama saat masih hangat setelah dibakar dari pemanggang. Di restoran otak-otak milik Ase yang berada di wilayah Kampung Bintang, Kota Pangkal Pinang ini, setiap harinya dipadati oleh para pencinta kuliner otak-otak dari Kota Pangkal Pinang maupun para wisatawan yang sedang melancong ke Bangka Belitung pasti menyempatkan waktunya untuk tetap bisa menikmati otak-otak khas Bangka yang terkenal gurih dan nikmat ini. Bumbu cocolan otak-otak ini juga menjadi andalan untuk membuat selera makan otak-otak semakin mantap. Cocolan pada otak-otak khas Bangka ada yang terbuat dari racikan bumbu tauco serta cocolan cuka sambal terasi yang bisa menambah selera makan Anda untuk menikmati kuliner yang satu ini. Iya, sering sekali. Biasa berapa? Dalam seminggu hampir 3-4 kali lah kayak gitu. Ini ada otak-otak daun, ini empiang, ini otak-otak rebus. Rasanya TOP BGT. Ya, udah sering makan di sini. Iya, sering. Dari mana ini? Iya, dari Pangkal Pinang juga. Yang nggak jauh dari sini. Dari apa? Kalau yang ini dari kulit ikan, kalau yang ini dari ikan tenggiri, kalau yang ini dibakar ikan tenggirinya, dipakai daun kayak gini. Selain otak-otak yang dibungkus daun pisang, di tempat otak-otak Ase ini juga menyediakan otak-otak rebus, otak-otak bujan yang terbuat dari bahan dasar singkong, talas, dan ikan yang dicampur dengan sagu lalu digoreng. Lalu, ada juga otak-otak yang bernama empiang. Empiang terbuat dari bahan dasar kulit ikan tenggiri dengan terigu dan bumbu-bumbu dapur yang diolah menjadi adonan, lalu digoreng untuk kemudian disantap, menggunakan cocolan tauco maupun cocolan sambal cuka terasi.
Kotak-kotak daun pisang, bujan dan empiang ini dijual dengan harga Rp2.000 untuk satu buahnya. Jadi, jika Anda main dan melancong ke Bangka Belitung, jangan lupa untuk menikmati kuliner yang satu ini. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.